Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hukma Arsy Akamta, NIM 1519086. Di sini saya bagian dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan hukum Islam masa Imam Mazhab atau Mujtahid. Yang pertama, pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sighah masdar mimi atau kata sifat dan isim makan, kata yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madhi zahaba yang berarti pergi. Mazhab bisa juga berarti al-rayu yang artinya pendapat. Jadi mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Selanjutnya, imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tentang masalah hukum Islam. Yang B atau yang kedua, dasar pemikiran dan perkembangan mazhab. Dasar pemikiran mazhab sendiri adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Selanjutnya, imam mazhab dan mazhab itu berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat imam mujtahid tertentu. Di kalangan jumhur ada 13 mazhab yang berarti telah lahir 13 mujtahid. Yang C atau yang ketiga, perkembangan hadis dan pembukuan hadis. Yang pertama ada perkembangan hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa ini dikenal dengan Asr al-Washi wa al-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Yang kedua, hadis pada masa Khulafa al-Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali ibni Abu Talib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Yang ketiga ada hadis pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini, sahabat tabi'in yang notabene adalah para murid atau sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya disusun dengan sebuah kitab yang beraturan. Yang keempat ada hadis pada masa tabi'in al-tabi'in. Masa ini dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Yang kedua ada pembukuan hadis. Pembukuan hadis pada abad kedua belum tersusun secara sistematis dalam bab tertentu. Dalam penyusunannya, mereka masih memasukkan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in di samping hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya dibukukan secara bersamaan. Dari situlah kemudian terdapat kitab hadis yang marfu, mauquf, dan mati. Yang D, pengaruh hadis terhadap legislasi Islam. Hadis ini telah memberikan kontribusi atau peran yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan. Pada pasal 2 undang-undang ini dituliskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam pasal 63 menyatakan bahwa yang dimaksud
pengadilan dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Yang E, pengaruh pembukuan fikih dan usul fikih terhadap legislasi Islam. Legislasi Islam sendiri adalah upaya pemerintahan untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam, yaitu ada Al-Quran dan Al-Sunnah, terus ijtihad. Nah, yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang secara legal formal dengan tujuan agar dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi memiliki sifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Jadi pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada masa tersusunnya usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah. Apabila muncul suatu kasus, Rasulullah menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Jadi apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis dan sunnah. Oleh karena itu, fikih memiliki kontribusi terhadap legislasi Islam. Kesimpulannya bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Terus ada dasar pemikiran mazhab sendiri, yaitu pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Terus hadis pada masa perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Terus ada hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar ibni Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali ibnu Abi Thalib. Terus yang ketiga ada pada masa tabi'in, terus tabi'in, terus pengaruh hadis terhadap legislasi Islam, kontribusinya sangat besar dari segi jiwanya. Terus legislasi hukum Islam adalah upaya pemerintah untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam, Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang secara legal formal dengan tujuan agar supaya dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.